Selamat pagi, perkenalkan saya Dwi Septanio dengan NIM 2205010100147. Saat ini saya sedang membuat video tentang komunikasi efektif pembelajaran jarak jauh, di mana video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan contohnya. Komunikasi adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dilewatkan. Dalam era digital yang terus berkembang, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi sangat penting. Komunikasi memainkan peran krusial dalam mempelajari bagaimana pesan informasi dikirim, diterima, dan dipahami secara antara individu, kelompok, dan organisasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal dan non-verbal. Definisi komunikasi menurut beberapa ahli, yaitu Shannon dan Weaver, komunikasi adalah proses transfer informasi dari satu titik ke titik yang lain melalui saluran tertentu dengan bantuan kode atau noise. Menurut Bernard Wilson dan Gary Astiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Contoh komunikasi adalah percakapan sehari-hari, presentasi, pidato, wawancara, diskusi, pertemuan bisnis, dan lain-lain. 2. Proses komunikasi dapat dikategorikan menjadi pesan verbal dan non-verbal. Jelaskan pengertian pesan non-verbal. Pesan non-verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam cara kita menyampaikan informasi dan makna di baliknya, serta cara kita menafsirkan tindak atau pesan orang lain kepada kita. Komunikasi nonverbal dapat memperkaya isi informasi yang komunikator sampaikan dan membuat komunikasi menjadi efektif. Contoh, komunikasi nonverbal, ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, tatapan mata, sentuhan, dan objek. B. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Fungsi pesan nonverbal yaitu repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, aksentuasi. Pesan non-verbal ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Seorang akan lebih percaya pada apa yang diungkapkan bahasa tubuh dibanding dengan bahasa verbal. Contoh, seseorang mengungkapkan bahwa makanan ini enak dengan wajah menyerengit. Pesan ini ditangkap oleh lawan bicara adalah makanan tersebut sebetulnya tidak enak. Jadi dengan mengetahui fungsi pesan nonverbal atau akan menambah kemampuan dalam komunikasi yang efektif. C. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti kuliah online yang kita sedang lakukan saat ini. Dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dalam era digital yang terus berkembang, komunikasi dalam konteks digital, informasi memainkan peran yang sangat penting. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama yang lainnya. Melalui pesan media sosial, email, pesan instan, dan video conference, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh sebagai pendukung dari komunikasi verbal.
komunikasi nonverbal, mahasiswa dapat belajar jarak jauh melalui media pembelajaran contoh Microsoft Teams dengan menggunakan opsi raise hand atau angkat tangan sebagai penanda ketika ingin bertanya. Pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Penggunaan opsi raise hand membantu mahasiswa ketika ingin bertanya tanpa mengganggu jalannya perkuliahan. Saat menggunakannya, akan muncul notif secara spontan tanpa suara agar kita tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Jadi mahasiswa tetap aktif berpartisipasi saat kelas sedang berjalan. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, opsi raise hand atau angkat tangan digunakan mahasiswa ketika akan bertanya atau memberikan komentar pada saat kelas berlangsung. Dari salah satu contoh di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa aspek nonverbal dalam komunikasi virtual dalam pembelajaran jarak jauh sangat berguna dalam mendukung aspek verbal. Peran nonverbal menjadi penting dalam proses pembelajaran komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Berdasarkan apa yang sudah kami pelajari, apa yang disebut komunikasi yang baik dan efektif, menurut A.W. Wijaya, dapat dalam bukunya mengatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan penerima informasi, dapat memahami hal tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sesuai dengan gagasan tersebut. Tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut, dan dalam keadaan seperti ini baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil dengan baik. Komunikasi yang efektif juga dikatakan oleh Harold Laswell yang menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, efeknya apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Dari kedua konsep di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi yang baik dan efektif adalah proses sebuah pesan dapat disampaikan dengan baik oleh komunikator dan diterima dengan baik pula oleh komunikan. Dengan efek dari proses komunikasi tersebut adalah adanya kepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap pesan tersebut, sehingga komunikasi berjalan dengan baik, berkembang, dan mengurangi adanya kesalahpahaman sebagai salah satu contoh akibat proses komunikasi yang tidak efektif. Selain aspek di atas yang diterima dengan baik, komunikasi yang efektif juga ditunjang oleh adanya pemahaman mengenai lawan bicara antara komunikator dan komunikan, yang mana dalam proses komunikasi hendaknya dapat menyesuaikan situasi dan kondisi, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, dan mau mendengarkan apa yang lawan bicarakan katakan. Maka dari itu, keselarasan aspek-aspek tersebut sangat penting sebagai penunjang keberhasilan suatu komunikasi berjalan dengan efektif atau tidak. Berikutnya, kapan dan mengapa kita memerlukannya. Setiap saat komunikasi yang efektif berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi yang baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pertanyaan yang diutarakan oleh komunikator,
Selain itu, hal ini juga dapat membangun hubungan yang erat antara individu dan kelompok. Berikutnya, apa tentang tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? 1. Kebisingan. 2. Keadaan psikolog komunikan. 3. Kekurangan keterampilan komunikator atau komunikan. 4. Kesalahan penilaian atau komunikator. 5. Kekurangan pengetahuan komunikator atau komunikan. 6. Bahas. 7. Isi pesan berlebihan. 8. Bersifat satu arah. 9. Faktor teknis. 10. Kepentingan. 11. Prasangka. 12. Cara penyajian terbaik. Demikian penjelasan saya terkait seputar komunikasi. Semoga dapat membantu video ini untuk dapat lebih memahami makna dari komunikasi lebih jauh. Terima kasih.